Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden RI ke-6, Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-9, Bapak Hamzahas, calon Wakil Presiden RI yang akan datang, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI, Bapak Bambang Susatyo, Bapak Budi Gunawan dari BIN, para Menteri Kabinet Kerja yang dengan segala hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tamu undangan, para ketua umum, tokoh nasional, tokoh masyarakat, agamawan, akademisi, budayawan, rekan-rekan media, terima kasih banyak atas kehadiran kalian dalam rangka 46 tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang saya banggakan, kader PDI Perjuangan dari perwakilan pengurus anak cabang dari seluruh pelosok tanah air, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan perwakilan saya partai. Yang saya cintai, rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama dengan bersemangat memekikkan salam nasional kita. Merdeka! 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 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. PDI Perjuangan mampu melewati berbagai ujian sejarah. 46 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Januari 1973, beberapa partai difusikan, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Kristen Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, dan Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, melakukan fusi dengan nama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pada 1 Februari 1999, yaitu saat Kongres kelima, PDI mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan yang berideologi Pancasila 1 Juni 1945. Bapak Presiden dan hadirin sekalian, kembali ke dalam ingatan yang lama. Kenapa dari PDI menjadi PDI Perjuangan? Karena pada waktu itu tahun 97 juga ada pemilu, dan saya tidak akan pernah lupa, beberapa hari sebelum pencoblosan saya didatangi oleh beberapa orang dari pemerintah yang mengatakan kepada saya bahwa hak saya untuk dipilih itu ditiadakan. Tetapi saya
diizinkan untuk memilih. Jadi pada waktu itu saya sendiri jadi bingung. Lah badan saya cuma satu, tapi saya tidak boleh dipilih, tapi saya diizinkan memilih. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, saya membuat surat terbuka yang mengatakan kepada seluruh warga PDI bahwa oleh pemerintah saya tidak diizinkan untuk dipilih, tetapi saya boleh memilih. Tetapi saya juga meminta untuk supaya warga PDI pada waktu itu untuk tetap memilih partai kita, PDI. Saya pikir pada waktu itu mereka itu akan menurut. Saya itu sampai ditunggu untuk ke tempat coblos, tetapi mungkin sudah begitu jalannya. Persis hari coblos, keluarga saya di Blitar ada yang meninggal, jadi saya pergi ke sana. Selama menunggui sampai saat penguburan, saya tetap ditunggu. Pada waktu itu belum KPU tetapi LPU, dan meminta mempergunakan hak saya untuk mencoblos di daerah Blitar. Tetapi saya pada waktu mengatakan tentu tidak mungkin, karena saya harus ikut membawa jenazah ke pemakaman. Mungkin sudah begitu jalannya. Dan yang saya sendiri sebetulnya menjadi sedih karena warga PDI pada waktu itu justru melakukan, saya bilang, suatu drama, tidak mau memilih. Jadi tempat kami PDI di tempat-tempat coblos itu turun drastis. Malah di satu tempat hanya 2 dapat suaranya. Tapi malah justru warga PDI itu bukannya sedih, tapi bersorak-sorai. Saya nah, setelah itu ya tentu saja PDI dapat dikatakan suaranya tidak bagus. Nah, ketika tahun 99 dilakukan lagi pemilu dan saya diberitahu boleh ikut asal merubah nama. Jadi karena sudah kadung waktu itu ada selalu mengatakan perjuangan. Jadi waktu mendaftarkan nama, itulah mengapa menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan disahkan pada tanggal 1 Februari 99, yaitu pada saat Kongres kelima. Itulah Bapak Presiden salah satu perjalanan luar biasa dari PDI ke PDI Perjuangan. Sejarah tersebut selalu saya sampaikan agar partai ini memiliki ingatan kolektif dan komitmen tuntaskan tugas sejarah. Dengan segala hormat, saya ucapkan terima kasih pada para senior partai yang telah hadir, yang terus membantu saya dalam menanamkan komitmen politik di partai ini. Komitmen yang terpenting dalam berpolitik adalah memegang teguh, menjaga, dan menjalankan ideologi Pancasila 1 Juni 1945.
Sejarah mendidik kita untuk tidak lupa bahwa partai ini didirikan bukan sebagai alat kekuasaan personal atau golongan. Partai ini dilahirkan justru sebagai alat perjuangannya rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya, cita-cita yang terpatri dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kalau dilihat kenapa umurnya 46 tahun, ya karena dari saat fusi tersebut bendera banteng moncong putih dikibarkan. PDI Perjuangan mengalami pasang naik tetapi juga pasang surut. Kita mengalami kekalahan dalam beberapa pemilu. Contohnya pada pemilu tahun 2004 dan 2009. Tetapi meskipun kalah dalam pemilu, partai ini tidak pernah memilih jalan pintas. PDI Perjuangan tidak terapkan strategi asal comot calon legislator, apalagi dari partai lain. Partai ini tidak berkonsep asal rekrut tokoh pendongkrak elektabilitas yang tujuannya asal tambah kursi DPR, asal lolos parlemen threshold, atau asal menang pemilu. Memang PDI Perjuangan adalah partai yang terbuka bagi siapa saja, apapun latar belakangnya. Tetapi pertama kali adalah harus berideologi Pancasila 1 Juni 1945. Pintu PDI Perjuangan selalu terbuka bagi siapapun yang siap dan berani ditugaskan sebagai penjaga Pancasila, the guardians of Pancasila. Meskipun terbuka, tetapi saya tidak ingin partai ini diisi oleh kader karbitan atau orang yang mendadak kader pada saat pemilu. Mengaku kader, namun jika tidak direkomendasi atau tidak terpilih, lalu loncat ke partai lain. Partai bagi kami bukan kendaraan lompatan kekuasaan. Saat ini memang ada fenomena pragmatisme politik. Ada politisi yang maju sebagai legislatif atau eksekutif karena direkomendasikan dari partai A misalnya. Namun saat terpilih karena hasrat untuk naik tingkatan kekuasaan atau motif mengamankan diri, lantas ia pindah ke partai lain. Beberapa kali peristiwa serupa pun terjadi di PDI Perjuangan. Tetapi kami tidak berkecil hati saat kehilangan politisi pragmatis seperti itu. Justru saya selalu mengibaratkannya sebagai seleksi alam ideologi. Seleksi ideologi akan memilah mana kader dan mana yang bukan kader. Siapapun yang lebih mementingkan diri dan kelompoknya sudah pasti akan alami seleksi ideologi. Secara alamiah ideologis, mereka akan menyingkir atau tersingkirkan dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan terus berupaya untuk menjadikan partai sebagai sekolah politik bagi kadernya. Partai ini terus berjuang untuk menjadi partai pelopor, yaitu partai yang memiliki disiplin ideologi, disiplin teori, dan disiplin tindakan politik dalam satu kesatuan. Secara bertahap dan terencana, partai ini telah membenahi diri, sehingga pada titik tertentu akan tersaring saripati, yaitu kader ideologis yang sesungguhnya. Kepada merekalah masa depan partai ini disandarkan.
Sebagai ketua umum partai, instruksi saya kepada seluruh kader dimanapun berada adalah selalu melakukan otokritik. Saya perintahkan terutama kepada 3 pilar partai, kader yang ditugaskan di struktur legislatif dan eksekutif, untuk berani mengkritik bukan orang lain tetapi dirinya sendiri. Langkah selanjutnya, lakukan perbaikan atas sikap dan tindakan politik yang harus diambil. Sebagai partai yang sah secara hukum, strategi dan langkah politik yang diambil adalah tidak dengan menghalalkan segala cara. Saya pastikan PDI perjuangkan jalankan metode, strategi, langkah dan cara berpolitik yang sesuai dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama 10 tahun kami bertarung, 10 tahun kami ditempa. Alhamdulillah, pada tahun 2014 PDI Perjuangan kembali mendapatkan kepercayaan rakyat. Kemenangan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, membuka kesempatan kepada partai ini untuk dapat mengusung calon pada pemilihan presiden 2014. Dan partai ini akhirnya memutuskan untuk mengusung salah satu kader terbaiknya, yaitu yang bernama Bapak Insinyur Joko Widodo. Alhamdulillah, beliau pun mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. PDI Perjuangan pun seperti yang telah diketahui kembali mengusung Pak Jokowi sebagai calon presiden 2019-2024. Sebagai ketua umum partai, saya tegaskan PDI Perjuangan harus kembali menang dengan tetap gunakan cara-cara konstitusional. Apakah kalian siap? Saya ucapkan pula terima kasih kepada penyelenggara pemilu KPU dan juga Bawaslu, TNI dan Polri yang saya yakini pula akan mengawal pemilu 2019 berjalan secara konstitusional. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, saat ini telah hadir para pengurus anak cabang atau yang disingkat PAC. Yaitu struktural PDI Perjuangan di tingkat kecamatan. Tadi ketika saya bonceng bagi dengan Pak Jokowi, beliau lalu bertanya, ini berapa ya Bu jumlahnya? Ya menurut laporan di sekitar mungkin PAC 6 ribuan dan lain-lain sebagainya. Oh jadi tidak dengan ranting dan anak ranting. Saya ketawa, Pak, nggak ada Pak lapangan yang bisa memenuhi. Karena kalau sampai tingkat anak ranting kali 2 saja kami mempunyai sekitar 3 juta Pak. Sesungguhnya saya ingin mengundang pula pengurus partai di tingkat kelurahan atau desa yang tadi saya sebut sebagai ranting, dan pengurus di tingkat RT RW yang dinamakan anak ranting. Kehadiran mereka sebenarnya sangat penting sebagai pengingat bahwa tidak ada istilah elit partai,
Tidak boleh ada perlakuan khusus bagi segelintir orang di struktur partai yang lebih tinggi. Anak-anakku seluruh jajaran pengurus PAC, ranting dan anak ranting, jangan merasa rendah diri hanya karena kalian menjadi pengurus partai di kecamatan, kelurahan, desa, atau RT RW. Hierarki kepengurusan dalam partai bukan berarti perbedaan status dan perlakuan. Jenjang kepengurusan dalam partai hanya membedakan wilayah kerja politik saja. Dari dulu saya katakan, ketua umum dengan kalian adalah sama, hanya wilayahnya yang berbeda. Di partai ini tidak boleh ada diskriminasi politik. Setiap kader memiliki hak dan kewajiban yang sama, apapun status sosial dan ekonominya. Setiap kader memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Justru kader partai yang ditugaskan di akar rumputlah yang sesungguhnya menopang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tegak hingga usia ke-46 tahun. Terima kasih secara pribadi saya ucapkan kepada kalian semua. Anak-anakku, para kader yang bekerja di garda terdepan, kalianlah sesungguhnya yang menyebabkan mesin partai tetap berjalan dan tetap bergerak. Meskipun tidak pernah duduk di kursi legislatif maupun eksekutif, seorang kader ideologis tidak akan pernah hengkang dari partainya. Mereka adalah pejuang partai, para kader yang dalam situasi politik sekeras apapun, termasuk sesulit apapun kondisi kehidupan ekonomi mereka sendiri, mereka tidak pernah palingkan hati dari partai yang dicintainya. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti mengabdikan diri dalam politik dengan berjuang untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini dengan tetap berideologi Pancasila. Anak-anakku, saudara-saudaraku sekalian, sekarang ini fenomena politik yang ada seharusnya membuka kesadaran kita semua betapa sudah saatnya bangsa ini memiliki satu konsep dengan pokok-pokok pikiran Pancasila. Pancasila sebagai penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai haluan dalam setiap pengambilan keputusan politik. Tahun lalu pada perayaan ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-45, saya telah sampaikan beberapa hal penting dalam kaitan antara politik, partai politik dengan ideologi Pancasila. Pertama, berpolitik harus dengan ideologi Pancasila, karena saya sangat menginginkan partai ini mampu melahirkan politisi-politisi yang berkarakter, punya prinsip, sehingga tidak tersesat dan menyesatkan rakyat saat dipercaya menjadi pemimpin. Camkan, ideologi bukan alat yang berfungsi untuk mengumpulkan pengikut dan melegitimasi para pemimpinnya. Ideologi bukan mesin untuk memproduksi pengikut yang patuh buta dan mati rasionalitasnya. Bukan untuk ciptakan pemimpin yang mahir memanipulasi. Ideologi yang benar justru berfungsi untuk melahirkan massa yang sadar, melahirkan rakyat yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap kepentingan nasional. Ideologi yang benar justru suatu penuntun bagi pemimpin untuk meleburkan dirinya dalam masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi rakyat. Kedua,
Pancasila bukan segumpal pernyataan simbolik belaka. Memang Bapak, hari ini setelah saya ditugasi oleh Bapak untuk membangun sebuah badan baru, yaitu BPIP, sebagai Ketua Dewan Pengarah, saya sangat merasakan betapa sulitnya untuk kita mempunyai rasa Pancasila itu dalam sanubari hati kita. Jadi memang sudah saatnya kalau kita mau Indonesia ini selamat, negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap tegak berdiri, tidak ada jalan lain. Pancasila itulah ideologi bangsa. Cara satu-satunya untuk membuktikan adalah dengan membumikan Pancasila. Bumikan dalam keputusan politik pembangunan yang direncanakan dengan baik, terukur, jelas tahapannya, dan menyangkut segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya tegaskan dan saya tugaskan, terutama bagi kader partai yang sedang bertugas di legislatif dan eksekutif, saya tugaskan untuk menjalankan visi misi pembangunan yang disusun oleh partai. Saudara-saudara sekalian, visi misi pembangunan tersebut telah diputuskan pada Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada bulan Februari 2018 yang diberi nama Pembangunan Nasional Berdiri di Atas Kaki Sendiri. Inilah konsep pembangunan untuk membumikan Pancasila. Pancasila dalam konsep pembangunan di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun mental dan spiritual. Konsep ini merupakan suatu cetak biru agar Indonesia dapat menjadi negara industri yang maju, yang menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus tujuan dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, jelas terutama bagi Bapak Presiden, saya memohon, jelas dibutuhkan satu badan riset dan inovasi nasional yang hasil kerjanya harus menjadi landasan bagi setiap pengambilan keputusan program pembangunan. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, tidak ada satu negara pun dapat menjadi negara maju tanpa mengedepankan riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasinya. Ini yang sedang kami perjuangkan bersama Pak Jokowi. Tentu saja perjuangan ini akan menemukan jalannya jika PDI Perjuangan menang kembali dan Pak Jokowi pun terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum 17 April 2019. Kalian siap? Pantang mundur? Yakin? Pak Jokowi jadi lagi? Yakin Pak Jokowi jadi lagi? Kayaknya suaranya kurang. Yakin Pak Jokowi jadi lagi? Yakin? Yakin? Hakul yakin? Terima kasih. Kader dan simpatisan PDI Perjuangan, pemilu sebentar lagi, waktu kita singkat, hanya tinggal 97 hari menuju 17 April 2019. Bergeraklah untuk semua cita-cita membumikan Pancasila. Kemenangan kita pada pemilu 2019 bukan semata kemenangan PDI Perjuangan.
kemenangan PDI Perjuangan harus, sekali lagi harus, sekali lagi harus menjadi kemenangan rakyat dan bangsa Indonesia. Partai ini harus menang. Pak Jokowi harus terpilih lagi sebagai presiden. Maka jangan bertengkar karena perebutan kursi, remeh-temeh, jangan saling sikut, singkirkan metode konflik, enyahkan hasrat divide et impera. Jangan karena ambisi berkuasa lantas sibukkan diri menebarkan benih perpecahan. Jangan kampanyekan kebencian, hoax. Kemenangan hanya tercapai jika 3 pilar partai, sayap partai, termasuk simpatisan partai ada dalam satu nafas dan langkah perjuangan. Camkan pesan saya, jika kita pecah, kita sudah kalah dari awal pertempuran politik. Tetapi jika kita solid, maka setengah pertempuran sesungguhnya telah kita menangkan. Setengahnya lagi, nah ini tugas kerja, turunlah ke bawah, datangi rakyat, peluk mereka, sapa mereka, menangkan hati rakyat, berpolitik dengan gembira, sampaikan kabar yang mampu memompa harapan rakyat untuk sama-sama mengabdi pada kepentingan nasional. Partai ini membutuhkan rakyat. Bohong kalau nggak membutuhkan rakyat. Karena rakyat adalah sumber cakrawati sekaligus tujuan politik PDI Perjuangan. Tebarkan benih-benih kesadaran politik. Pemilu 2019 adalah momentum untuk kebangkitan Indonesia. Sebenarnya Pemilu 2019 itu hanyalah sebuah momen, suatu langkah yang sebenarnya yang akan terjadi nantinya adalah 2024. Kenapa? Karena sebenarnya dari keadaan bangsa itu akan benar-benar terjadi alih generasi. Jadi kalian bersiaplah. Jangan tengok kiri, tengok kanan, lurus ke depan. Rakyatlah ya sesungguhnya menjadi penentu, bukan saya, bukan Pak Jokowi, bukan yang hadir di sini. Rakyatlah yang sesungguhnya menjadi penentu. Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia adalah rakyat yang akan berjuang bersama kita. Rakyat Indonesia yang akan sekuat tenaga, sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila. Rakyat Indonesia di seluruh tanah air membumikan Pancasila tidak mungkin tanpa adanya persatuan dari seluruh elemen bangsa. Persatuan Indonesia dalam gotong royong nasional adalah syarat mutlak Pancasila dapat dibumikan. Karena kalau anak muda itu tanya pada saya, Bapak Presiden dan hadirin sekalian, Ibu kok suka ngomong banget Pancasila? Cara membumikan Pancasila itu bagaimana toh? Ya saya hanya bilang, daripada kamu juga nggak tahu Pancasila, supaya tahu, kamu tahu gotong royong. Tahu Bu? Nah, Pancasila itu adalah gotong royong. Gotong royong kita bersama seluruh rakyat Indonesia. Tentu ini bukan perkara mudah. Jembatan menuju Trisakti berupa cetak biru pembangunan untuk menjadi negara industri maju bukan suatu hal yang mudah pula untuk direalisasikan.
tetapi saya percaya kita bisa. Indonesia pasti bisa. Indonesia Raya pasti terjadi. Pada tanggal 17 Agustus 59, Bung Karno berpesan kepada bangsa Indonesia, alangkah banyaknya kesulitan yang masih kita hadapi, tetapi pengalaman yang sudah membuktikan bahwa kita selalu survive, bahwa kita selalu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang maha besar. Ya, asal kita tetap bersatu, asal kita tetap berjiwa segar. Tahu berjiwa segar? Tahu berjiwa segar? Ya, lihat saja Ibu. Mau tahu umur Ibu? Tahu apa tidak? Berapa? Umur saya 27. Tidak percaya? Betul loh, 27 loh. Asal kita tetap menjaga, jangan sampai perjuangan kita ini dihinggapi oleh penyakit-penyakit yang sesat. Asal kita tetap berjalan di atas relnya proklamasi, insya Allah kita akan atasi segala kesulitan yang akan menghadang. Kita akan ganyang kesulitan yang akan menghalangi. Maju terus, pantang mundur. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di usia yang ke-46 tahun ini, PDI Perjuangan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu, galang soliditas dan solidaritas bangsa. Dalam acara yang dibuat oleh kami, Bapak Presiden, Bu Mega bercerita, jadi saya memang bilang pada yang hadir itu bagian dari generasi milenial. Jadi ada yang bertanya, seperti apa toh Bu? Kalau mesti jadi pemimpin kok Ibu bisa? Saya bilang, ya tentunya ya beretika, punya budi pekerti, tidak asal main viral dengan kebencian dan hoax. Saya ingatkan, kita ini pernah loh berpemilu dari sejak tahun 55. Tapi saya belum pernah, setelah sekian lama saya menjadi ketua umum dan tentunya yang terlama sekarang di Indonesia, tidak pernah saya melihat bangsa kita sendiri hanya menuju keinginan untuk merebut kekuasaan itu, lalu seperti saling membenci, menyanyikan kebencian, lalu hoax. Lalu saya berpikir, kalau mereka sudah jadi, lalu bagaimana ya? Ya Ibu dengar kok. Ya apa bangsa ini tidak porak-poranda satu sama lain, itu akan sepertinya menjadi musuh. Saya ceritakan Bapak Presiden dalam program itu, saya berteman baik dengan Pak Prabowo. Aneh kan ya, ketika yang namanya justru kok anak buahnya selalu menampilkan hal-hal yang sepertinya menyudutkan kita. Padahal seorang terdekat Pak Prabowo membisiki saya, Pak Prabowo kangen loh Bu sama nasi gorengnya Ibu. Kan lebih enak ya. Ini mudah-mudahan terdengar oleh beliau dan anak buahnya.
Sebetulnya apa toh yang dicari? Saya sampai sekarang suka mumet, Pak. Tahu mumet? Apa yo? Mumet tuh bukan pusing saja, sudah sampai muter. Bersatu untuk selalu gemakan optimisme, penuhi dada dengan semangat keberanian. Bangsa ini tidak boleh menjadi bangsa yang pesimis. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berani menerima kenyataan bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidak akan lenyap dalam satu malam. Ayo bangkit, bergerak, berjuang bersama. Saya yakin persatuan Indonesia dengan pengerahan segala kemampuan dan kecerdasan yang kita miliki akan mampu membumikan Pancasila. Saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, Indonesia akan mampu berdiri kokoh. Saya yakin, seyakin-yakinnya bangsa Indonesia mampu menjadi satu bangsa besar yang hanya kerawati hambau denda, bangsa yang berdaulat, bangsa yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerto raharjo. Itulah Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Berdiri, merdeka! Merdeka! Terima kasih.